Halo teman-teman trader investor, selamat datang di channel cuan-cuan saham di Aisyah Teknikal dan Teknologi Harian. Seperti biasa, hari ini hari Selasa 12 Agustus 2025, hari yang sangat indah. IHSG naik 2,44%. Dan seperti biasa, nanti kita akan masih IHSG dan juga beberapa saham pilihan yang menarik-menarik. Sebelumnya, buat teman-teman mau kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, bisa cari 3 link sosial di deskripsi, dan bisa kasih tip, support maupun donasi untuk cuan-cuan saham, dan juga channel pribadi untuk saya. Terus buat teman-teman yang bertanya ketika saran, silakan sampaikan aja, bisa via DM Instagram maupun komen YouTube, dan insya Allah setiap pertanyaan pastikan saya jawab kalau saya sudah ada waktu. Lalu juga jangan lupa support terus channel cuan-cuan saham dengan cara like, comment, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis, tinggal klik aja, tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Jangan lupa juga notifikasinya, ada konten setiap hari dari cuan-cuan saham, Senin sampai Jumat analisa harian, Sabtu dan Minggu konten spesial. Satu hal yang baru di cuan-cuan saham, ada grup Telegram untuk publik ya, itu free, gratis. Kalau teman-teman pengen bergabung ke grup Telegram CCS yang publik, bisa tinggal klik link Telegram yang ada di deskripsi. Jadi di deskripsi video ini akan ada link Telegram, itu teman-teman bisa gabung grup Telegram publik, itu gratis alias free. Sering akan ada view, stock pick maupun diskusi juga. Tapi bagi teman-teman yang ingin bergabung grup Telegram cuan-cuan saham yang premium, bisa juga caranya tinggal buka YouTube cuan-cuan saham, lalu klik video yang pendaftaran grup premium cuan-cuan saham. Bisa simak infonya sekitar 6 menit, lalu tinggal mendaftar melalui link yang ada di deskripsi. Ya, ini di deskripsi video pendaftaran grup premium cuan-cuan saham ini ada link Google Form. Jadi setelah menyimak videonya, menyimak infonya, bisa mengisi form yang ada di deskripsi seperti itu. Jadi itu, dan bedanya dengan yang publik, jelas ini akan lebih intensif ya, baik dari diskusi, meeting, terus juga stock pick dan lain sebagainya akan jauh lebih intensif daripada yang grup free atau yang gratis seperti itu. Oke, kita masuk ke IHSG, di mana hari ini IHSG berhasil naik 2,44% ya. Candlenya sangat ciamik, pakai gap up juga, dan closingnya juga sangat solid ya. Sepertinya target pemerintah Indonesia 80 tahun IHSG 8.000 ini memang dikejar tayang ya. Dan sebenarnya lebih enak kayak gini ya program pemerintah itu ya, daripada misalkan program pemerintah yang tidak tepat sasaran, atau misalkan banyak melewati banyak lapisan di instansi dan lain sebagainya. Itu kan malah banyak permainannya. Malah karuan tinggal bilang ayo IHSG 8.000, wah itu yang kecipratan cuan semuanya dampaknya mantap lah intinya seperti itu. Nah itu sedikit intermezzo tadi. Tapi kalau dari katalis ya saya rasa yang pertama memang dari flow MSCI ya, Indonesia juga weightingnya ditingkatkan, akan ada potensi flow yang bagus ke IHSG, dan juga ditambah kalau menurut saya entah kenapa kok suku bunga mau turun lagi ya. Untuk Indonesia ya, kalau dari luar negeri US dan lain sebagainya saya kurang paham. Walaupun change-nya besar di bulan September, tapi ya belum tahu juga. Yang jelas kalau dari Indonesia sendiri, entah kenapa saya merasa bulan depan bisa turun lagi. Karena kalau kita lihat juga kemarin pertumbuhan ekonominya bagus, walaupun nggak tahu datanya itu valid atau enggak. Seperti itu. Ya itu tadi sedikit untuk katalis. Kalau dari price action sudah berhasil keluar, IHSG sudah higher high ya. Ini dimana sebelumnya dia punya koreksi dari 7540 sampai bottom di 7450. Kemarin sudah saya wanti ya, selama dia di dalam garis ini maka dia akan ranging, entah itu mau higher high ataupun bahkan lower low seperti itu. Dan hari ini Selasa 12 Agustus 2025, IHSG sudah menjawab maunya lanjut kejar tayang seperti itu. Dan kalau memang IHSG mau dibawa ke 8000 pas 17-an, artinya masih ada 3 hari market lagi ya, Rabu, Kamis, Jumat, karena 17 Agustus itu hari Minggu. Jadi ya kalau mau 8.000 ya bisa kejar tayang di 3 hari ke depan seperti itu. Nah terus 8.000 berarti masih ada spread berapa persen lagi nih mas. Nah ini kita bisa tinggal cek aja ya. Kalau dari hari ini closingnya nih 8.000 ya masih ada sekitar 2%-an lagi lah tuh. Dan ini masih sangat possible ya. Kalau kita perhatikan hari ini aja dia naiknya 2,44%, dan kalau cuma target 2,7% dalam waktu 3 hari itu masih sangat possible seperti itu. Apalagi hari ini baru aja breakout, dan ya
sudah tidak ada resist lagi kalau dari Fibonacci-nya ya, karena juga area pullback-nya juga sudah dilewati nih. Kalau kita tarik dari pucuk atas sampai ke pucuk bawah ketika kemarin bottom di bulan April, maka sudah tidak ada resisten lagi. Terakhir tinggal di all time high-nya doang, alias Fibo 1 itu di 7.900. Dan kalau break yang 7.900 sebenarnya targetnya nggak cuma 8.000, tapi bisa jadi sampai 8.800 bahkan sampai 9.400 di higher high-nya. Seperti itu. So far so good, ada potensi yang bagus IHSG bisa ke sana, tinggal kita tunggu konfirmasinya. Yang jelas untuk sekarang kalau kita ngomongin support ya masih cukup jauh ya, bahkan saya rasa masih di 7.500-an support dari IHSG, sedangkan resist terdekat di sini 7.900, nextnya 8.000, dan setelah itu sky is the limit, tidak ada resisten lagi seperti itu. Ya kira-kira tentu IHSG yang jelas so far kalau kita cek masih sangat uptrend ya. Inilah enaknya trade di kondisi uptrend, atau bukan uptrend sih, lebih ke kita mengikuti market ya. Kalau marketnya dua arah bisa long short, nah itu kalau short ya kita ikutin yang mau turun. Tapi karena ini marketnya satu arah dan cuman bisa naik ya kita cuman bisa beli. Kalau marketnya baru naik ya itu bakalan jauh lebih enak seperti itu. Ya intinya trend is your friend lah, kita ikutin trend selama nggak patah. So far semua so good. Untuk swing high juga masih ada spread ya, mungkin sampai 8.200-an dan lain sebagainya. So far semua masih mendukung lah, tinggal kita batasi resiko aja. Dari saham-sahamnya pun juga masih pada cakep, Big Bang-nya aja bahkan baru pada jalan. Kalau kita lihat juga konglomerasi yang mengangkat selama ini pun juga masih pada jalan, ditambah Big Bang-nya juga pada mau pada jalan. Jadi ya sangat possible lah untuk IHSG menuju bagus itu, seperti itu. Yang penting sama sih, selalu batasi resiko aja, pilih saham-saham yang sesuai. Jangan sampai teman-teman kondisi market bullish kayak gini pilih saham yang downtrend, itu pasti nggak bakal kemana-mana portonya. Ya simpelnya itu. Kalau misalkan teman-teman bingung mas saham yang uptrend itu yang kayak gimana, ada tinggal cari moving average 20, moving average 50, EMA 20-nya di atas EMA 50, terus juga harganya di atas EMA 20. Beli saham yang kayak gitu, insya Allah dalam kondisi market kayak gini pasti cuan. Seperti itu. Dan ya, yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, untuk IHSG kita masuk beberapa saham pilihan ya. Hari ini juga menarik-menarik. Kita bahas beberapa saham pilihan. Kita mulai dari BBRI boleh deh. Kita coba cek ya sebagai perwakilan Big Bang hari ini. Kemarin BBCA udah. Terus Bank Mandiri kayaknya juga pernah saya bahas. Nah, sekarang kita bahas BBRI, di mana hari ini dia berhasil naik 6,3%. Gila. Ini bahkan kalau teman-teman deposito di BBRI ya, 6% tuh mungkin 1-2 tahun ya, nggak mungkin kalau setahun. Karena bank apalagi buku besar ya, ini dia depositonya nggak lebih dari 4%. Itu udah gede banget, bahkan 3% itu. Dan hari ini dia satu hari aja dia naiknya 6% sendiri. Jadi ya itulah mekanis market seperti itu. Kalau misalkan ditanya kenapa mas kok dia bisa naik segitu ya, karena dia juga bisa turun segitu juga kayak gitu. Jadi sesuai dengan prinsip keuangan ya, high risk expected return seperti itu. Kita mungkin bisa senang ya ngomong hari ini BBRI naik 6%, cuman yang nasibnya pada nyangkut misalkan di 5.000 dan lain sebagainya, ya mungkin baru mulai ada harapan lah karena baru mulai jalan. Nah, kalau kita bahas BBRI hari ini, dia keluar dari area konsolidasi, ini sudah keluar, bahkan sudah 2 kali, dia sudah punya higher high ya, low, high, higher low, higher high. Jadi setidaknya dia sudah punya uptrend pada structure yang paling kecil ya. Tapi kalau kita zoom out, dia masih punya downtrend, karena dari puncaknya dulu, ini di sekitar 6.000-an dia punya downtrend channel sampai bottom kemarin di 3.300. Itu bahkan koreksinya 50% sendiri ya. 6.000 sampai 3.000-an itu hampir 50%. Dan sekarang kalau kita perhatikan dia arahnya sudah cenderung ke atas seperti itu. Memang untuk downtrend lainnya yang di sini belum di break ya. Karena ini masih ada di sekitar 4.450-an lah. Cuman at least untuk downtrendnya yang di sini dia sudah breakout. Nih. Sebenarnya breaknya udah dari kemarin ya, ketika dia naik pada tanggal 10 Juli ini juga sudah break. Cuman ini lebih ke konfirmasi karena dia udah punya higher low dan juga sudah punya higher high seperti itu. Sekarang pertanyaannya BBRI kemana mas? Ya seperti biasa kita pakai Fibonacci. Untuk terdekat itu di area pullback dulu, itu 4120 sampai 4260 dan itu akan diuji besok. Mungkin kita bisa hidupin juga EMA 200 ya. Ini untuk kita mengukur tren besarnya. Dari EMA 200-nya BBRI, mana nih kok nggak muncul nih? Kok nggak muncul sih? EMA 200. Kita ulang ya. EMA
Exponential moving average. Oh, ternyata free ini. Indikatornya sudah penuh. Kayaknya saya ngidupin MACD ya. Ini saya hapus dah. Oh, ini RSI-nya hapus, MACD-nya hapus. Kita pakai EMA. Nah, ini udah muncul EMA-nya. Tinggal kita ganti EMA 200. Nah, ini kalau kita perhatikan besok ada EMA 200 di 4120. Jadi misalkan besok pagi-pagi loncat lalu ada reject, jangan kaget ya. Karena itu sesuatu yang sangat wajar. Apalagi ini 200. Itu trendline yang cukup kuat lah. Biasanya uji berkali-kali dulu baru dia bakalan breakout seperti itu. Jadi misalkan besok ada penguatan lalu ada reject dari Big Bang, itu sesuatu yang sangat wajar. Gak usah kaget ya, karena kondisinya juga seperti itu. Kena area pullback dan juga kena EMA 200. So far posisinya masih di 4120 ya. Besok mungkin bisa kena di sana 4120, Fibo 0,618, dan skenario-nya saya rasa kalau misalkan dia besok nggak langsung breakout, dia bisa reject dulu lah. Mungkin ke sekitar 39 sampai 4000. Seperti itu. Uji area support yang sebelumnya resist become support seperti itu. Cuman apakah besok nggak bisa langsung break Mas? Ya bisa juga. Kalau misalkan langsung breakout, nextnya 4260, baru setelah itu 4450. BBRI akan cakep pakai banget kalau dia breakout 4450. Misalkan teman-teman punya barang di bawah kemarin, misalkan 37 atau 38, masih punya barang di situ. Selama dia belum break 4450, mungkin bisa pasang TS. Tapi kalau misalkan dikasih breakout 4450-nya, boleh hold crush karena perjalanannya akan jauh. Dia punya uptrend pada yang lebih besar dan dia juga sudah breakout pada downtrend lainnya. Seperti itu. Jadi ya itu bisa perhatikan 4120 untuk BBRI. Kalau kita lihat transaksinya, ini juga momentumnya memulai golden cross ya. Hari ini juga yang beli bagus-bagus ya, big akumulasi. Sudah tercantum sih yang namanya price action bagus tuh most likely pembelinya juga cakep-cakep. Dari bandarmologi juga so far so good, dan dari foreign flow hari ini juga ada spike juga. Jadi ya so far semuanya oke. Seperti itu. Batasi resiko aja. Untuk support sekarang masih di 3960 sampai 4000. Seperti itu. Itu untuk BBRI. Kita lanjutkan. Saya pengen coba cek. Kita bahas top value aja ya. Kalau tab gainer takutnya saham kecil-kecil saya nggak pengen. Nanti kalau ada yang saham gede boleh deh. BBIB itu oke lah. BBRI kita lanjut. Kita coba cek Raja. Wah ini mantep banget ini. Gila hampir arah hari ini ya. Boleh deh kita bahas Raja mumpung transaksinya gede juga. Oke, kita bahas Raja di mana hari ini dia naik 18%. Candlenya cukup solid dengan volume yang besar juga. Besar banget ini volumenya ya. Masih membesar ya. Artinya pergerakannya ini bagus. Ya, powernya adalah karena ada volumenya. Karena ada istilah itu, price action is king, volume is queen. Kalau tidak pergerakan mau naik berapa ratus persen ya, kalau nggak ada volumenya itu cuma pergerakan kopong lah. Ibarat kata volume itu kayak kita tuh kayak voting gitu. Misalkan dalam suatu kelas ya, ada isinya orang 50 kayak gitu. Satu orang itu sepakat bahwasanya iPhone 11 itu harganya 100 juta kayak gitu. Cuman yang lain nggak sepakat. Ya udah. Ketika harganya dibawa ke 100 juta, yang lain pada jualan kayak gitu. Maksudnya karena yang menyepakati nggak semuanya, cuman satu orang kayak gitu. Tapi kalau misalkan satu kelas sepakat iPhone 11 itu harganya 50 orang ya, 50 orang tuh sepakat iPhone 11 itu harganya misalkan 100 juta, ya dibawa ke 100 juta, ya itu harga wajarnya gitu. Karena semuanya sepakat ada di harga situ. Kan ada quote-nya siapa itu namanya, Warren Buffett kalau nggak salah ya. Dalam jangka pendek itu bursa saham itu kayak pemilu. Saya lupa kata-katanya. Apakah pemilu atau kayak tempat voting itu. Tapi dalam jangka panjang dia tuh kayak timbangan. Ya karena Indian dalam jangka panjang saham akan mengikuti value-nya. Tapi dalam jangka pendek ya itu yang dimanfaatkan untuk pergerakannya para trader. Tinggal disesuaikan aja masing-masing. Bahkan trader pun juga bisa jangka panjang juga. Seperti itu. Nah anyway kembali lagi ke Raja. Rukun Raharja ya. King. The King is back. Ikut nikmatin juga saya hari ini. Raja ini. Lumayan. DTP juga sebagian. Terakhir aja all time high di 4400 ya. Lalu dia bottom di 1465, sempat naik ke 0,618 itu di 2800-an ya, kita buletin 3000 lah. Ke 3000 lalu dia reject satu kali karena kan masih kena downtrend line ya, reject satu kali.
kena lagi downtrend lainnya di 2650, reject lagi turun sampai 2300. Tapi yang ketiga dia cakep ya, karena dia sudah breakout dari downtrend lainnya. Nih, tuh, dia sudah keluar dari garis warna biru ini, dia punya downtrend line, tapi dia belum berhasil higher high. Naik sampai 3000 doang, lalu koreksi lagi. Ini kemarin sempat ada yang gap up itu, lalu koreksi lagi, dan sekarang kalau kita perhatikan dia sudah berhasil lewat area 3000. Artinya apa? Raja sudah punya uptrend pada structure yang lebih besar. Low, high, higher low, higher high. Bahkan kalau misalkan ini kita asumsikan sebagai cup and handle ya, targetnya jauh yang jelas, karena dia rejectnya di 0,618. Targetnya kan setinggi cupnya 0,618 dikali 2 itu bisa sampai 1, sekian lah. Mungkin 1,382 di 6.700an itu bisa juga. Cuman kalau kita gunakan uptrend channel, yang mana saya juga lebih suka pakai uptrend channel nih. Nah, ini mungkin pergerakan raja saat ini dia bisa swing high sampai ke sekitar 3.800-an seperti itu. Itu pas di area swing high-nya ya, atau bisa kita tarik Fibonacci juga dari kemarin waktu dia reject sampai bottom ke bawah, dan saat ini adalah target dari raja 3260 sampai 3480. 3480-nya pun juga pas dengan Fibo 0,786 itu di 3480 ya, atau kita buletin 3500 aja seperti itu. So far masih sangat cukup ya. Kalau misalkan teman masih punya barang bisa hold, atau kalau misalkan mau kejar yang belum jalan bisa cari ratunya atau ratu itu juga oke lah. Ini bagai pinang di belah dua lah. Kalau itu kan ada tandem-tandeman ya di IHSG itu, kayak misalkan kertas, INKP tekim, terus misalkan lipo itu ada MPPA, MLPL, terus juga ada ya banyak lah peraturan-peraturan tak tertulis di market ini. Kalau ini jalan, ini ikut jalan. Kalau ini turun, ini ikut turun, dan lain sebagainya. Nah, ini kan juga ada tandeman baru Raja Ratu ini. Dan ya so far semua so good lah seperti itu. Untuk support sekarang di 3000 sampai 2900. Misalkan besok dijemput ya, ada ke sana, itu menarik banget. Sedangkan resist target tadi sudah saya sampaikan untuk yang sekarang di sekitar 3.300 sampai 3.500. Kalau breakout gimana? Ya lanjut ke selanjutnya 4.000, 4.400. Kalau all time high baru ke 6.000-an seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini Raja terjadi akumulasi juga ya, cuman ikuti price actionnya aja lah. So far masih sangat oke. Dan yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk Raja kita lanjutkan. Saya pengen coba cek apa nih kita bahas nih. PTRO itu juga bagus ini. Tadi sebenarnya sebelum market closing saya mau call di grup ya. Maksudnya itu jam berapa ya? Pokoknya market mau closing lah, BSJP, PTRO waktu masih deket 3.800. Karena upside-nya bagus juga ini. PTRO kita bahas kalian aja dah. Udah kadung kita bahas PTRO. Cuman karena hari ini sudah lumayan banyak call-nya, saya nggak pengen bingung dan burn out aja. Jadi ya udah kita bahas di YouTube aja. Oke, hari ini PTRO naik 4%, candlenya bagus, volumenya juga terlihat ada. Ini sebenarnya view-nya mirip sama saham-saham Pak PP yang lain ya. Ketika kemarin dia kena gap up itu di berapa ini? Di tanggal 8 ya, pas pengumuman MSCI itu sempat gap up lalu turun nutup gapnya, dan ini view-nya mirip dengan semua mau cuan, mau PTRO, terus juga ada yang lain juga lah, tinggal berangkatnya aja ganti-gantian. Nah, ini view dari PTRO di mana dia punya uptrend channel dan dia punya downtrend channel atau area retracementnya. Trend retracementnya, dan kalau kita perhatikan dia sudah breakout pakai gap up dan sekarang sudah terlihat buyer muncul lagi. Arahnya so far sudah ke atas selama tidak jebol 3.630. Nah tuh langsung dapat setup kan. Kalau misalkan teman-teman memperhatikan ya, tinggal misalkan maksimal entry-nya di berapa, 38 sekian, dengan stop loss-nya di bawah 3630. Misalkan stop loss di 3610 lah biar nggak terlalu mepet. Ini risk reward-nya tuh, risk-nya udah kelihatan dulu 6%-an, tinggal dihitung reward-nya. Reward-nya kita tarik Fibonacci dari atas sampai ke bawah, dan ini adalah target dari PTRO saat ini 4.900. 1/5 kan 1/6 ya, so far masih sangat proporsional untuk dieksekusi seperti itu. Ini free stock pick nih di YouTube. Nah, yang jelas itu kalau misalkan dia besok ternyata putar balik ya, karena nggak semua omongan saya bener juga, analisa saya juga banyak yang miss juga. Intinya itu batasi resiko under 3.630.
Karena kalau misalkan dia jebol 3630 artinya masih lower low dan masih pengen koreksi lagi. Tapi kalau misalkan besok dia lanjut, maka resistnya ini tinggal digunakan aja Fibonacci-nya. Ini terdekat di 3850, nextnya 4000. Nah, yang cakep ini kalau break 4000. Kenapa? Karena dia punya breakout structure. Ini kan high, low, lower high, lower low. Nah, ini kan dia belum punya higher high ya, belum punya breakout structure. High-nya kan lastnya di sini 4000 ini. Kalau misalkan besok dia break 4000, cepret. Nah, itu kalau retracement bisa ditungguin karena itu sudah konfirmasi pembalikan arah atau yang disebut dengan breakout structure seperti itu. Jadi ya tuh. Jadi kalau teman-teman nyimak ya, tinggal seperti itu cara bikin trading plan itu. Yang pertama jelas cari saham yang naik, karena kita cuman bisa cuan dari yang naik ya, atau alias kita cuman bisa ngelong doang, nggak bisa nge-short. Yang pertama punya view yang bullish dulu. Kalau misalkan udah, ya tinggal dicek entry-nya di mana, stop loss-nya di mana, targetnya di mana. Kalau misalkan proporsional ya tinggal dieksekusi. 6% rela kehilangan berapa? Misalkan 600.000 ya udah masuknya 10 juta. Atau misalkan rela kehilangan 6 juta ya bisa masuk 100 juta dan seterusnya tinggal dihitung sendiri. Jadi jangan sampai kaget ketika plan itu gagal seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Untuk support 3.800 masih oke lah itu. 3.800 sampai 3.700 support dari PTRO. Kalau kita lihat transaksinya PTRO, saya sudah mau saya call, udah diketik lah, tapi cuman kayak aduh nggak usah lah, udah lumayan banyak call hari ini biar nggak bingung ya saham-sahamnya. Ini cakep juga transaksinya, cuman ya dia sudah di fase markup juga. Kalau dari saya pribadi sih lebih ikutin ikutin price actionnya aja seperti itu. Dan yang jangan lupa selalu ingat batasi resiko. Untuk PTRO kita lanjutkan, saya pengen coba cek WiFi. Kemarin sudah kita bahas ya di konten hari Minggu. Kalau teman-teman pengen view-nya WiFi bisa cek video 2 hari terakhir. So far masih on track. Nah ini bentuknya mirip kan cuan ini. Nah besok kayaknya yang jalan itu cuan sama PTRO itu tinggal pantengin aja ya. Ini juga persis sama kayak PTRO, tinggal bisa pilih salah satu atau beli dua-duanya, siapa tahu jalannya beda ya. Yang jelas itu bisa jadiin watchlist. Sebenarnya juga saya watchlistin juga tuh, bisa dapat setup tuh. MTech skip dulu, BBB kita bahas. Happy Cuan juga ini salah satu menu di cuan-cuan saham ya. Ada call swingnya, ada call day trade-nya juga. Ini juga turnover play lah kalau kita lihat BBB ya, di mana dia juga sudah mulai cuan. Kalau teman-teman ingat ya, mungkin angkatan 2021. Saya kebetulan kan masuk market kan 2019 ya. 2020 itu Covid, terus 2021 itu kan kayaknya komoditas dulu atau bank digital tuh, kayak komoditas dulu dah. Komoditas dulu, habis itu bank digital. Pada saat bank digital itu kan semuanya kan di ECC ya, maksudnya kayak bank digital ya project lucu-lucuan lah bahasanya bank digital itu, karena ya harganya nggak masuk akal, naiknya, turunnya dan lain sebagainya, intinya cuma right issue gitu. Dan akhirnya ketika semua pada turun, kayak Arto dari berapa belas ribu turun sampai berapa, BBB juga dari 3.000 sampai ke 150 rupiah, ya udah dihina-hina lah bahasanya bank digital tuh. Tapi kalau teman-teman perhatikan ya, bahkan kalau dicek fundamentalnya BBB cuan loh. BBB, Arto, sama BBHI. Yang lain saya belum ngecek, tapi 3 itu ada profitnya semua. Artinya apa? Sekarang sudah perusahaannya yang bermain di sini. Dan itu ya cakep banget jadinya, seperti itu. Nah, kita bahas price action-nya, di mana BBB hari ini dia naik 22%. 22,22%. Tadi juga salah, kemarin menu swing ada, tadi juga menu day trade ada. Cocok pokoknya kalau yang saham-saham pada naik ya. Tuh, dimana dia naik 22% dengan candle yang sangat bagus dan volume yang sangat besar juga. Seperti itu. Dan kalau kita perhatikan sebelum ke view kecil, kita ke view besar dulu, dimana BBB ini dia punya structure downtrend juga ya. Setelah kemarin dia all time high di 2600, lalu koreksi bottom sampai 150, ini kan dia punya downtrend ya. Lower high, lower low dan seterusnya. Nah, anak saya ikut konten itu. Dan kalau kita perhatikan hari ini dia sudah punya uptrend atau reversal dengan structure yang lebih besar. Kalau kita ngomongin reversal, dia sebenarnya sudah punya reversal dari sini ya, double bottom ini, bottom 1, bottom 2, dia sudah punya uptrend. Tapi ketika dia punya higher low dan higher high, dia punya uptrend pada structure yang lebih besar seperti itu. Nah, untuk saat ini kita bisa tarik uptrend channel ya. Tapi sebelumnya ini yang jelas dia sudah kena target higher high dulu
seperti itu. Kalau kita pakai chart pattern mungkin bisa jadi cup and handle ya, nih karena higher low higher high itu, dan targetnya setinggi cupnya, cuman saya nggak pengen ngukur itu. Cuman yang jelas kalau dari Fibonacci target higher high-nya sudah kena, yaitu di area 342 sampai 374. Most likely ada dua opsi ya, antara dia konsolidasi dulu bikin continuation, kalau nggak retracement dulu. Tapi kalau saya perhatikan harusnya ini masih lanjut ya, karena ini volumenya gede banget. Tinggal kita pantengin aja apakah dia nyamping atau koreksi. Kalau misalkan nyamping ya cari continuation, tapi kalau misalkan dia retracement ya bisa ditinggal dilihat nanti di mana buy on weakness-nya, seperti itu. Karena dia sudah punya uptrend channel baru ya, kita bisa tarik juga uptrend line dari bawah sampai ke atas. Dan kalau ngomongin upside pun juga sebenarnya masih ada ya, mungkin sampai 436an dan lain sebagainya, seperti itu. Kalau dari resist next mungkin di sini 460-an ini, yang mana ini di bulan bulan Januari 2024 sempat naik tapi nggak ada higher high, malah dia lower low. Dan ya itu next resist dari BBB kalau dia mau lanjut menguat, area dari sekitar 430 sampai area 490, seperti itu. Kalau kita lihat transaksinya hari ini, most likely juga harusnya bagus ya, nih terjadi akumulasi juga tuh, dan ya ini kemarin juga dikumpulin barangnya sampai hari ini. Jadi ya tuh intinya sih tuh, ikuti price action aja dan jangan lupa selalu batasi resiko. Ini locknya kok mati nih. Nah, untuk BBB kita lanjutkan. Saya pengen coba cek, kita cari yang ada isinya lagi. BRMS kemarin udah kita bahas ya, tuh view symmetrical triangle-nya masih jalan. Arto juga oke juga, ini ada menunya di cuan-cuan saham juga, cuman ya view-nya nggak beda jauh sama BBB tadi, mungkin perwakilan aja ya. Pani so far so good, besok masih bisa lanjut, kemarin udah kita bahas. Kalau cari view Pani bisa cek video kemarin aja. WRG ini cakep juga closingnya ternyata ya, no. Kalau menurut saya sih bisa 150 ini WRG ini, tapi ya dia harus breakout di 134 dulu, seperti itu. MDKA boleh deh kita bahas MDKA ya, biar ada yang kita bahas yang koreksi juga. Sebenarnya sering saya bahas juga, cuman ya nggak apa-apa lah, ini karena kebetulan dia patah uptrendnya ya. Oke, MDKA hari ini turun 4,6%, candlenya cukup solid, volumenya juga terlihat ada, seperti itu. Kalau kita lihat bigger view-nya, sering saya ingatkan ya, dia ini juga punya structure downtrend dan baru masuk ke area supply ya. Ini setelah dia bullish naik sampai 5.000, lalu di sini kan dia reversal, lower high, lower low. Nah, di sini dia sempat konsolidasi, drop, base, drop. Nah, dan sekarang base-nya baru tersentuh, seperti itu. Jadi ya sedang di area short seller lah, baru di area seller saat ini MDKA. Kalau misalkan di reject itu suatu yang sangat wajar, seperti itu. Sebenarnya view-nya nggak beda jauh sama MBMA ya, bedanya MBMA udah koreksi duluan. Nah, untuk MDKA ini dia kemarin masih punya uptrend channel, cuman kalau kita lihat sudah patah uptrendnya, dan ya hari ini bahkan juga sudah dari reversalnya. Kalau saya lihat sih ini bentuknya mirip kayak head and shoulder ya dari si MBMA ini, dimana ini shoulder kiri, lalu ini high-nya, lalu ini shoulder kanan, seperti itu. Dan target koreksinya setinggi head-nya mungkin ya kalau support terdekat ya sekitar 2100-an lah, seperti itu. Cuman biasanya ada yang namanya pullback dulu sebelum dia koreksi. Jadi mungkin kalau misalkan besok ada penguatan ke area sekitar 2350, itu bisa dimanfaatkan untuk kurangi porsi. Misalkan teman-teman hari ini punya barang ya, terus masih belum keluar, nah itu mungkin kalau besok ada rebound itu bisa dimanfaatin untuk kurangi porsi di 2350, seperti itu. Kalau ada reject dari sana berarti valid. Yang sebelumnya 2350 ini support, di sini kan dia support. Nah, ini kan breakdown. Ini akan diuji nih 2350 ini. Kalau misalkan dia besok ada reject di 2350, maka valid, support become resistant, dan ya itu bisa melanjutkan downtrendnya. Ini kalau kita perhatikan kan juga dia kena downtrend line bawahnya ini ya. Jadi ya kalau besok ada rebound itu suatu yang sangat bisa dimanfaatkan lah kalau teman-teman masih kondisi nyangkut, seperti itu. Untuk koreksinya sampai mana saya pun juga belum tahu ya, kita bisa tarik Fibo juga, cuma untuk sekarang sepertinya segitu dulu aja. Intinya target terdekat kalau dari head and shoulder-nya mungkin di sini ya 2200 lah, kita pakai angka bulat aja 2200, baru setelah itu 2100. Nanti kalau misalkan dia mau putar balik pasti kelihatan juga view-nya, cuma untuk sekarang saya rasa arahnya masih koreksi dulu untuk jangka pendeknya, karena dia baru aja patah uptrend dan juga baru head and shoulder mini seperti itu.
Satu hal yang menarik ya kalau kita perhatikan, ini akumulasinya juga cukup konsisten dari MDKA ini tuh. Cuman ya nanti kita perhatikan retracementnya aja. Biasanya yang akumulasinya bagus ini bisa dipantau lah retracementnya. Most likely ketika rebound biasanya jadinya higher low untuk menuju higher high seperti itu. Cuman ya yang penting sama, selalu batasi resiko aja. Itu untuk MDKA terakhir lah ya. Kita coba cek apa nih. Toba ini juga stock pick ini. Besok lanjut ya. Hari ini udah. Ini sign bottoming lah kalau teman-teman perhatikan ya. Turunnya kuat, melemah, nah ini mulai rebound. Seperti itu di area support. Ya, mungkin dia pullback dulu ke area 1200. Kalau lewat ya nextnya 1265. Kalau lewat lagi baru higher high. Seperti itu. Apa nih? Excel. Ini menu di cuan-cuan saham juga ini. Hari ini naik 5% ya. Ini masih ganteng banget lah. Kalau teman-teman masih punya barang bawah atau barang yang kemarin ikut entry di 2600-an, masih sangat bisa untuk di hold. Ya, perjalanannya masih lumayan. Astra ini juga oke. Dia habis breakout. Goto juga sama. NRG pullback. Pageo rebound. Agro mirip BBB. Breeze kok kayak gini bentuknya ya. Kita bahas nggak nih? Tambahan finance atau nggak usah? BBTN kemarin udah ya. SSIA SSIA selama nggak jebol yang 2350 masih oke. ADI ini sideways. BTPS ini juga menu swing. Akumulasinya nggak kaleng-kaleng lah ini. Mirip sama kayak Excel. Bumi yang malah hari ini rebound ya. Tapi saya masih kurang suka. Apa nih yang kita bahas? Nganu aja ya. MTech Group 1 ya. Unilever besok bisa lanjut tuh, continuation tuh. Kita bahas perwakilan MTech Group deh, yang hari ini mulai koreksi ya. Dan kalau ngomong wajar ya, ini wajar banget lah, karena juga rally-nya udah berapa persen sendiri. Ini si SCMA ini, termasuk Bukalapak, MTech dan lain sebagainya ya. Itu dia udah 70% juga. Itu salah satu menu swing di cuan-cuan saham juga. Ada yang entry di bawah, call pertama, call kedua di tengah jalan lah. Dan ya, lebih cuan kalau misalkan teman-teman punya barang. Oke, kita bahas SCMA di mana hari ini hari ini dia turun 4,3%, 4,03%. Candlenya solid, tapi volumenya nggak terlalu besar ya. Ini masih ada harapan lah kalau dari volume. Cuman memang dia sudah naik tinggi banget lah, seperti itu. Tapi satu hal yang bagus, dia berhasil higher high ya, closing di atas 244 ini. Tapi ya kalau rules of 3 ya dia masih belum valid lah, karena baru candle satu doang ini udah putar balik. Kalau kita lihat ini bisa jadi yang namanya dark cloud cover ya, jadi ditutup awan hitam lah, itu kalau bahasa wajarnya itu dark cloud cover itu. Dan itu candle reversal seperti itu. Konfirmasinya adalah kalau dia besok jebol 236 ya. Cuman ini reversalnya cuman candlestick doang, jadi ya santai-santai aja. Apalagi yang average-nya pada bawah ya, itu masih bisa ngopi lah atau bahkan tambah porsi nanti dikoreksinya, seperti itu. 236 besok kalau misalkan SCMA jebol, maka next supportnya di sini 228, 226, baru setelah itu di 220. Kalau dia sampai jebol yang 220 baru agak kurang enak view-nya, seperti itu. Kalau misalkan kita tarik trend line, mungkin yang dijebol baru yang sini, bahkan belum jebol masih jauh ini. Ya intinya nyantai aja lah inilah. Dari bandarmologi maupun dari price action-nya semuanya bagus, seperti itu. Perhatikan itu aja tadi ya, support satunya di 236. Kalau misalkan besok jebol, next-nya 230, terus setelah itu 220, baru setelah itu di sekitar sini 210. Next-nya baru 200. Nah, enak tuh angka bulat, bisa diingat-ingat ya untuk si SCMA ini. Cuman kalau overall dari view-nya masih sangat bagus SCMA ini kalau menurut saya. Belum selesai lah, ini baru mulai jalan ini SCMA ini. Seperti itu. Karena ya kalau misalkan dia valid breakout 240 aja, dia punya higher high-nya pada structure yang lebih besar juga. Seperti itu. Kira-kira ini gambarannya sih kalau dia besok valid ya. Tuh. Targetnya bisa ke 300-an. Dan itu sangat apa ya? Sangat
sangat reasonable lah itu di 300 itu kan di area downtrend lainnya juga. Jadi SCMA ini kan sebenarnya saham downtrend ya, tuh sejak dia di tahun berapa nih 2014 dia punya downtrend line. Covid juga reject di sana, reject lagi sekali lagi, dan akhirnya turun sampai bottom kedua di 117 ya. Tuh, kalau misalkan besok dia break 244-nya, maka next di 300 sampai 336. Tapi kalau kita perhatikan memang saat ini SCMA baru di area kuatnya ya. Nih, di sini kalau kita perhatikan kan ada area supply lah inilah. Berapa bulan dia konsolidasi, bahkan mungkin berapa tahun ya. Nih. Ini dari sini 2022 sampai 2023 setahun dia konsol bikin supply di sini. Jadi ya kemarin ketika kena masuk pertama rejectnya juga dalam. Nah ini tinggal yang kena kedua rejectnya sampai mana saya pun juga belum tahu seperti itu. Yang jelas itu untuk support-supportnya tadi sudah, dan kalau misalkan ternyata besok nggak jadi koreksi lanjut menguat, maka nextnya di 300 sampai 336 pas di area downtrend lainnya seperti itu. Kalau kita perhatikan transaksinya, ini juga kita bisa pakai moving average ya. Kalau mau menggunakan TS untuk SCMA, EMA 20-nya juga masih jauh. Jadi ya kalau koreksi itu sangat wajar banget lah. Seperti itu. Ya terlalu kenceng aja naik yang kemarin. Kalau dari transaksinya, hari ini terjadi distribusi. Tapi kalau kita bandingkan ke belakang itu tidak signifikan sama sekali ya. Masih sangat oke lah seperti itu. Dan ya yang penting sama selalu batasi resiko aja. Oke, itu dulu konten kali ini, semoga bermanfaat. Mohon maaf ada kurang dari saya. Jangan lupa support terus channel Cuap Saham dengan cara like, komen, dan subscribe, karena support teman-teman itu gratis tapi sangat berarti buat konten kreator bisa ini. Sekian dari saya dan salam cuan.